Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah topik yang menarik dan juga masih berkaitan dengan topik yang saya bahas sebelumnya di video saya sebelumnya. Topiknya adalah kreativitas dan inovasi dalam bisnis. Jika kemarin di video saya membahas topik mengenai bagaimana cara kita step-step kita untuk menggali sebuah ide bisnis. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sebuah kreativitas dalam inovasi dalam bisnis. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Erwin Daniel Setiawan. Saya merupakan mahasiswa dari program studi manajemen dari Universitas Teknokrat Indonesia. Saya merupakan mahasiswa dari kelas MNJ 23D dengan NPM 2341-1207. Tanpa berlama-lama, kita bahas terlebih dahulu. Kemudian yang akan kita bahas pertama kali adalah sebuah pendahuluan. Nah, pengantar tentang kreativitas dan inovasi dalam bisnis. Kreativitas dan inovasi adalah pendorong utama dalam kesuksesan dalam dunia bisnis modern. Nah, dalam presentasi ini kita akan menjelajahi peran kreativitas dan juga inovasi dalam menciptakan keunggulan bersaing, meningkatkan nilai pelanggan, dan juga membangun bisnis yang berkelanjutan. Tidak hanya diri kita saja yang harus ada sebuah inovasi atau perkembangan, namun sebuah bisnis yang akan kita bangun harus juga mempunyai sebuah inovasi atau perkembangan agar bisnis kita tetap berjalan dan juga tidak stuck ataupun tidak bangkrut ke depannya, dan akan terus tetap berjalan, bahkan bisa menjadi sebuah bisnis yang besar, tidak lagi tingkatannya menjadi UMKM. Kemudian kita akan membahas sebuah pentingnya dalam kreativitas. Nah, kreativitas dalam bisnis membuka pintu untuk pemikiran baru, solusi yang unik, dan juga peluang bisnis yang belum terpikirkan sebelumnya. Dengan memupuk budaya kreativitas di dalam organisasi, perusahaan dapat mengeksplorasi ide-ide segar dan juga mengatasi tantangan dengan cara yang inovatif. Nah, tantangan-tantangan tersebut yang berada dalam situasi di bisnis kita bisa kita tangani melalui sebuah ide-ide kreatif dan juga inovatif yang kita temukan melalui cara pelanggan menanggapi sebuah permasalahan yang berada di dalam bisnis kita. Kemudian ada menumbuhkan budaya kreatif. Nah, menumbuhkan budaya kreatif dalam organisasi budaya kreatif didorong oleh keberagaman pendapat, kolaborasi, dan juga dorongan untuk bereksperimen. Nah, pendapat dari berbagai kalangan, baik itu konsumen, pelanggan, kemudian ada pekerja kita atau karyawan kita, itu sangat diperlukan atau sangat sekali untuk didengar bahwasanya saran-saran yang mereka lontarkan itu bermanfaat bagi keberlangsungan sebuah bisnis kita. Kemudian karyawan yang merasa dihargai atas ide-ide mereka cenderung lebih termotivasi untuk berkontribusi secara kreatif dan juga inovatif dalam lingkungan kerja. Nah, karyawan juga perlu sekali diapresiasi dalam tindak pekerjaan mereka, karena hal itu sangat penting dilakukan karena karyawan akan lebih inovatif dan juga akan lebih giat dalam bekerja apabila kita memberikan apresiasi terhadap apa yang telah mereka lakukan terhadap usaha kita atau perusahaan kita. Kemudian ada proses ideasi. Nah, dari konsep ke konkret, proses ideasi melibatkan tahap-tahap evaluasi seperti identifikasi masalah, pemikiran divergen, panggilan ide, dan juga pengembangan konsep. Nah, dengan menggunakan pendekatan yang terstruktur, tim dapat menghasilkan ide-ide yang relevan dan juga berharga. Melalui apresiasi dan juga motivasi-motivasi yang kita berikan kepada karyawan, tentunya itu sangat bermanfaat, karena juga melalui pendekatan yang struktur tim yang menghasilkan ide-ide yang relevan dan juga berharga inilah bisnis kita akan lebih berkembang dan juga lebih inovatif lagi tentunya. Kemudian ada teknik kreativitas. Nah, strategi untuk memacu kreativitas, beberapa teknik kreativitas yang efektif
termasuk brainstorming, analisis morfologi, mind mapping, analogi, dan teknik TRIS. Penggunaan teknik-teknik ini dapat membantu dalam menghasilkan ide-ide yang segar dan juga solusi-solusi yang inovatif. Kemudian ada proses inovasi. Nah, dari ide yang ke implementasi, proses inovasi melibatkan pengembangan ide yang menjadi produk atau layanan atau proses yang memenuhi kebutuhan pasar dan memberikan nilai-nilai tambah atau plus bagi pelanggan. Nah, ini meliputi tahapan seperti perencanaan, pengembangan prototipe, pengujian, dan juga peluncuran. Kemudian ada faktor-faktor pendukung inovasi. Nah, faktor pendukung inovasi dalam bisnis seperti kepemimpinan yang visioner. Jadi, apabila kita semua telah mempunyai sebuah bisnis atau perusahaan, lebih baik kita menjadi pemimpin yang visioner, tapi dalam hal yang baik. Kemudian lingkungan kerja yang inklusif. Lingkungan kerja yang inklusif ini adalah lingkungan yang kerja yang sangat produktif, dalam artian sangat menguntungkan bagi kita tentunya. Kemudian akses terhadap sumber daya dan kebebasan untuk bereksperimen sangat mendukung terciptanya inovasi dalam bisnis. Nah, ketika kita menjadi pemimpin atau founder atau CEO dalam perusahaan kita tidak perlu sekali bersifat terlalu keras atau bersifat terlalu keras terhadap karyawan atau pekerja kita, karena hal itu bisa menimbulkan rasa tidak nyaman kepada pekerja kita. Nah, apabila karyawan kita tidak merasa nyaman dalam melakukan pekerjaan yang mereka lakukan, hal itu bisa sangat merugikan kita, karena itu bisa saja mengurangi pemasukan atau mengurangi inovasi-inovasi atau perkembangan dalam sebuah bisnis kita yang kita lakukan. Kemudian ada mengelola resiko inovasi. Nah, mengelola resiko inovasi, meskipun inovasi dapat membawa keberhasilan, juga penting untuk memahami dan juga mengelola resiko yang terkait. Ini termasuk resiko finansial, reputasi, dan juga operasional. Nah, strategi mitigasi resiko harus dipertimbangkan dalam setiap langkah-langkah inovasi. Studi kasus. Inovasi dalam praktik. Melalui studi kasus kita dapat melihat bagaimana perusahaan-perusahaan terkemuka menerapkan kreativitas dan juga inovasi dalam mereka. Contoh-contoh sukses dapat memberikan inspirasi dan juga wawasan tentang bagaimana menerapkan konsep-konsep ini dalam konteks nyata. Kemudian tantangan dalam menghadapi perubahan. Nah, setiap tantangan pastinya kita akan mempunyai solusi-solusi dalam menghadapinya. Nah, kemudian di slide ini kita akan membahasnya. Tantangan dalam menghadapi perubahan dan disrupsi di era yang terus berkembang dengan cepat. Bisnis dihadapkan pada tekanan yang untuk terus berinovasi. Tantangan ini meliputi resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, dan ketidakpastian pasar. Kemudian ada yang terakhir, ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya menggali potensi kreativitas dan juga inovasi. Kreativitas dan inovasi bukanlah hanya konsep-konsep bisnis. Jadi semua itu bukan hanya konsep, tetapi harus diimplementasikan atau dilakukan apabila kawan-kawan semuanya telah mempunyai bisnis yang telah berjalan. Nah, mereka adalah kunci untuk pertumbuhan keunggulan yang bersaing. Step-step yang telah saya jelaskan tadi itu adalah kunci utama untuk sebuah kesuksesan atau berkembangnya sebuah usaha yang berkelanjutan, yang apabila diterapkan akan membuat hal-hal yang positif. Dengan memelihara sumber daya kreatif, menerapkan teknik kreativitas, dan juga komitmen pada proses inovasi, bisnis dapat meraih kesuksesan yang jangka panjang, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai kreativitas dan juga inovasi dalam sebuah bisnis. Semoga videonya bermanfaat dan juga bisa dapat dicerna kawan-kawan semua agar bisa diimplementasikan dalam bisnis, diimplementasikan dalam bisnis kawan-kawan semua yang saat ini sedang ada tantangan atau juga masalah yang didera usaha-usaha atau bisnis-bisnis teman-teman semua.
Saya Erwin Demistawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.